Materi pada pada acara karisma pada hari ini akan dibawakan oleh Ustadz Deddy Muharram, MKom. Kepadanya tafadhol maskura. Silakan Ustadz Denny. Sudah mulai apa belum? Sudah Ustadz, sudah dimulai. Oh, langsung. Ya, saya MC-nya. Oke. Ya. Bentar. Sudah bisa dimulai ya? Yes, silakan Pak Denny. Langsung. Kan. Ya tadi udah dibuka. Oh, udah dibuka tadi? Iya. Kirain belum dimulai.
Suara saya terdengar atau tidak? Terdengar, Ustaz. Dengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Alhamdulillah ya wan billah wa akhwati sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini hari apa nih? Minggu, hari Ahad 28 Februari ya 2021. Alhamdulillah bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun melalui online dalam acara karisma ya. Dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mengarahkan seluruh daya upaya, harta, tenaga, bahkan nyawa untuk menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh penjuru negeri. Alhamdulillah kita langsung mulai biar efektif waktunya. Materinya mana teh? Tadi teh nyari. Bentar ya. Sudah ada tampilan kira-kira? Sudah, Ustaz. Sudah ada slide-nya ya. Baik, tanpa berlama-lama, ini mahasiswa semua ya? Mahasiswa semua. Yang hadir mahasiswa semua. Banyakan sih mahasiswanya. Ya, Rahma. Baik, langsung saja karena mungkin sudah dari tadi ya menunggu. Tadi nyari filenya dulu mana. Ini udah ketemu. Judulnya tema pada pagi ini, karisma pagi ini adalah 3 masalah dan 3 solusinya. Nah, masalah dan solusi ini. Terutama masalah ini cukup sering dialami oleh mahasiswa gitu, makanya kita bahas saja. Apa saja masalah yang biasa dihadapi oleh mahasiswa yang paling teratas dan juga solusinya tentu saja. Yang pertama, banyak keinginan. Banyak keinginan ini sebenarnya bisa disebut bukan masalah, bisa tidak ya, tapi kita sebut saja masalah karena mungkin terlalu banyak keinginannya. Apalagi sebagai mahasiswa kan bisa mengganggu fokus pada saat menuntut ilmu atau kuliah. Ada misalkan pengen sukses gitu ya, pengen menikah, ada yang pengen ganteng, pengen cantik, pengen kaya, terlalu banyak aja keinginannya, jadi menimbulkan jadi masalah sendiri, itu banyak keinginan itu. Yang kedua, banyak kegalauan. Nah, ini biasa juga dialami oleh mahasiswa-mahasiswa. Ya galau tentang rezeki misalkan belum ada kerjaan atau nanti kerja apa ya udah lulus
atau saat ini nggak ada uang, kiriman belum datang misalkan dari orang tuanya atau seperti apa. Atau juga nggak laku, nah kalau ini daerah mah pasti nggak laku ya awal-awal itu karena memang sistem daerah mah sistem secara internal apa namanya pengaturan daerah mah memang di set tidak boleh pacaran kan begitu. Jadi pasti awalnya nggak laku. Cuman setelah ini biasanya orang teman-temannya mulai menikah, nah saya belum menikah ya, belum laku-laku gitu. Ataupun contoh lain misalkan takut menganggur dan banyak sebagainya, biasanya kegalauan yang dialami oleh mahasiswa. Yang ketiga, tentu banyak kesalahan. Ini juga masalah. Jadi hidupnya tuh banyak salah kayak gitu, banyak dosa. Salah salah ya dalam bentuk amal seperti halnya dosa. Salah juga dalam bentuk keputusan, misalkan. Salah ngambil jurusan, misalkan. Salah ngerjain tugas, salah milih jawaban pas ujian, salah dan sebagainya. Sehingga kalau dikalkulasi, 3 masalah berikut ini lumayan cukup sering dialami oleh mahasiswa menyebabkan kalau tidak pas solusinya, biasanya ayo terus galau lagi, salah lagi, sedih lagi. Keinginan banyak gitu. Nah, ini kita coba bahas pagi ini berdasarkan tentu bagaimana solusi menurut Islam. Karena Islam ini adalah sebuah mabda ideologi, tidak hanya sekedar agama yang mengatur ritual saja. Biasanya sebagai sebuah tidak sebatas hanya pada agama atau yang berbasis spiritual ibadah gitu, tapi sebuah ideologi yang memang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk hal-hal seperti ini. Banyak keinginan, terlalu banyak galau, terlalu banyak salah. Nah, bagaimana Islam menjadi solusi atas 3 masalah yang mungkin sederhana, tetapi ini cukup banyak diceritakan oleh mahasiswa, khususnya yang curhat-curhat ke saya berarti kan lumayan ada banyak. Nah, di sini solusinya apa nih? Nah, jadi solusi ini tentu tidak sembarang solusi, tidak asal solusi. Solusi yang berbasis Islam ya, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala tentunya selaku pencipta manusia yang lebih tahu tentang manusia. Yang lebih tahu tentang manusia ya tentu sang penciptanya. Maka apa saja itu dan solusinya dari masalah tadi. Yang pertama, banyak keinginan. Islam mengajarkan untuk yang berdoa. Kalau antum banyak keinginan, banyak berdoa berarti. Yang kedua, banyak kegelisahan, kegalauan. Islam solusinya adalah banyak berzikir. Banyak berzikir. Yang ketiga adalah banyak kesalahan. Ya. Solusi dari Islam adalah istighfar. Beristighfar. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, berdoa. Berdoa adalah solusi bagi manusia yang banyak atau penuh dengan keinginan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan pengen begini, pengen begitu. Maka Islam sebagai sebuah solusi hidup memberikan solusi terhadap kasus itu dengan berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kubenarkan bagimu. Sungguhnya orang yang menyombongkan diri daripada kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi berdoa memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama bagi kita yang banyak keinginan. Nah, di sini bahkan dikatakan siapa yang tidak berdoa karena sombong,
Kan orang berdoa itu berarti benar-benar meminta pertolongan, permohonan. Nah, dia ada orang misalkan yang tidak berdoa karena sombong, nah makanya Allah mengancam dengan akan masuk neraka jahanam. Jadi hati-hati yang tidak mau berdoa karena dalam hatinya ada kesombongan, itu Allah mengancam dengan masuk neraka jahanam. Betapa banyak sebenarnya yang sombong atau tidak berdoa, tapi dalam hatinya ada sifat sombong itu. Jadi berdoa itu karena saya kenapa harus berdoa? Beres sholat pulang tidak pernah berdoa. Beres ya apalah banyak hal yang dalam hidup kan banyak keinginan. Tapi ada orang yang tipe begitu. Saya nggak berdoa juga, hidup saya lancar. Nah itu dalam hati ada kesombongan, bahkan Allah mengancam. Jadi setiap doa kalau di sini Allah akan perkenankan, akan kabulkan sesuai dengan apa yang kita minta doakan. Doa dalam Islam adalah sebuah ibadah. Ya, sederhana itu juga dalam Islam disebut ibadah. Kita meminta sesuatu ada pahalanya, coba kan luar biasa Islam itu. Jadi mulai saat ini berarti banyakin berdoa karena itu adalah ibadah dan bahkan merupakan inti dari ibadah. Dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak atau inti dari ibadah. Berdoa tentu hukumnya sunnah, sehingga yang tidak pernah berdoa ya tidak dosa sebenarnya karena hukumnya sunnah. Tetapi kalau tidak pernah berdoa karena tadi sombong, maka ancamannya hati-hati. Allah ancam masuk neraka. Nah, karena hukumnya sunnah, ya dianjurkan untuk berdoa terus sesuai dengan banyaknya keinginan hidup yang kita inginkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ada syarat kalau doa itu ingin terkabulkan, yaitu dan hendaklah kamu memenuhi seruanku dan berimanlah kepadaku agar kamu mendapat petunjuk. Jadi di sini ketika doa itu ingin dikabulkan, Allah memberikan syarat yang pertama harus beriman dulu kepadaku, kata Allah. Beriman kepada Allah, memiliki akidah yang mantap lah. Kalau kita di era biasa diajarkan tentang keimanan, akidah, thoriqul iman yang benar secara dalil akli maupun akli. Yang kedua, memenuhi seruanku, artinya taat pada syariat Allah, menjauhi segala perintahnya, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Takwa berarti harus memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah ini dua syarat ini tentu sudah dituliskan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Allah sudah memberitahu kalau doa ingin dikabulkan yang tadi ada syaratnya. Jadi tentu apa namanya? Kalau apa namanya berdoa tadi dilakukan dengan waktu-waktu mustajab, insya Allah lebih cepat gitu ya, atau lebih terkabulkannya itu lebih daripada di luar-luar waktu mustajab. Misalkan di situ digambar kelihatan, misalkan pada saat sepertiga malam terakhir, orang-orang lagi tidur, kita sholat tahajud, kemudian berdoa. Atau pada saat turun hujan, itu juga mustajab. Atau pada saat duduk di antara dua khutbah saat khotib Jumat khutbah gitu. Dan banyak lagi nanti kalau tidak salah ada. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya sebuah doa juga bisa disindir oleh Allah, bagaimana mungkin akan dikabulkan bila makanan dan minumnya
adalah haram. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan, ia berdoa kepada Allah tetapi makanan dan minumannya dari barang yang diharamkan. Makanya bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya bahwa bagaimana mungkin doa itu akan dikabulkan ketika makanannya dan minumannya adalah haram. Dan berarti sangat jauh dari yang tadi disinggung dalam surat Al-Baqarah tentang memenuhi syariat Allah. Padahal Allah sudah mengharamkan makanan A, menghalalkan makanan B, tapi dia mencontohkan di sini misalkan daging babi. Daging babi kan haram. Atau yang bawah misalkan homar. Minuman yang memabukkan itu kan haram. Sehingga kata Nabi, bagaimana mungkin sebuah doa itu akan dikabulkan bila makanan dan minumannya haram. Makanya hati-hati. Bagi mahasiswa yang banyak keinginan, hati-hati. Pola makan minum jangan main makan minum aja. Misalkan di asrama atau di kosan atau di rumah sekalipun, rumah teman ini ada minuman yang gitu tergeletak, terus kita yakin ini punya teman kita, terus diminum aja. Hati-hati. Terus punya siapa? Udah dapat izin apa belum? Jangan menyimpulkan ini pasti boleh. Kalau belum izin, jatuhnya jadi haram. Itu bukan punya kita. Meskipun tadi barang halal apa. Nah, sesuatu yang tanpa izin kan jadi haram. Jadi kayak mencuri. Nah, dan waktu tadi udah dibahas ya sedikit. Waktu paling utama dalam berdoa disebutnya saatul ijabah. Waktu mustajab itu dalam Islam banyak sekali posisi-posisinya atau waktu-waktunya. Contoh di sini di tengah malam saat setelah sholat wajib. Jadi setelah sholat wajib itu adalah waktu mustajab atau di tengah malam sepertiga malam terakhir. Dari Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya ialah pada saat ia sujud. Maka perintah Nabi, perbanyaklah doa ketika itu. Jadi pada saat sujud itu adalah posisi yang sangat dekat, paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah memerintahkan perbanyak doa pada saat sujud itu, karena itu adalah posisi yang paling dekat. Kemudian waktu mustajab lainnya itu setelah selesai sholat wajib tadi udah. Kemudian pada saat hujan, turun hujan, itu waktu mustajab. Kemudian duduk di antara dua khutbah si khotib tadi ya kan. Kalau sholat Jumat itu khutbah pertama, kemudian khutbah kedua, nah di tengah-tengahnya ada paling berapa detik tuh ya. Tergantung khotibnya. Tapi kalau yang kita perhatikan ya saya perhatikan kalau Jumat ya tidak sejam duduk antara dua khutbahnya ya. Kalau sejam ya mustami bisa kabur. Paling juga 10 detik gitu atau 5 detik mungkin tergantung khotibnya. Nah, terus selain itu banyak waktu mustajab lainnya misalkan pada saat gerhana misalkan. Nah, di sini dalam sebuah hadis dikatakan ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Masya Allah, luar biasa nih. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Mahasiswa masuk ya? Kita lihat aja, ada mahasiswa nggak di sini? Yang pertama, orang yang saum hingga buka. Nah, dia doanya tidak akan ditolak. Luar biasa. Kalau antum sebagai mahasiswa mengerjakan misalkan saum sunnah misalkan ya, atau saum wajib, bahkan belum ya kalau Ramadan nanti. Misalkan Senin Kamis atau puasa Syaban atau Rajab atau sunnah yang lainnya. Atau kalau mahasiswa kadang puasa itu karena nggak ada uang.
Enggak ya, tapi ada sih yang begitu. Jadi puasa itu karena sambil menghemat juga, sedih ya. Nah, tapi tetap saja itu kalau jangan sampai diniatkan yang salah malah. Nah, selama orang yang berpuasa itu sampai dia buka, doanya tidak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak doa berarti orang yang berpuasa itu. Yang kedua, imam yang adil, pemimpin yang adil. Misalkan ada suatu zaman Khalifah dulu kan ada banyak lah, Umar bin Khattab misalkan. Tentu kita tahu bagaimana keadilannya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, itu doanya tidak ditolak. Makanya dalam beberapa kisah Umar bin Khattab saking adilnya mengurusi pemerintahan atau negeri-negeri muslim saat itu doanya tuh terkabul. Misalkan pada saat kejadian ada bencana gempa, kalau ya gempa. Jadi seketika di negeri Daulah Khilafah tuh gempa, dan gempanya luar biasa. Maka Umar bin Khattab keluar dari rumah, kemudian memukul bumi dengan pecut atau tongkat dan mengatakan, wahai bumi, kenapa harus berantakan begini? Berhenti, stop. Bukankah saya pemimpin yang adil? Langsung berhenti. Kaget berarti. Bumi juga dimarahin sama Umar. Saking adilnya, bumi langsung nurut. Atau Allah langsung mengabulkan. Atau di kesempatan yang lain, Sungai Nil waktu itu. Sungai Nil waktu itu meluap, banjir yang luar biasa. Maka gubernur yang ada di Mesir mengirimkan surat kepada Umar. Tolong bantu kami. Terus Umar membalas, saya tidak bisa apa-apa. Sebagai khalifah, pemimpin pun tidak bisa apa-apa. Yang maha hebat itu Allah. Minta itu ke Allah, bukan ke saya. Malah dibalas begitu. Padahal si gubernur juga bingung harus gimana. Tapi kata Umar, karena kamu sudah memberikan kepercayaan ke saya, bisa membantu, ya saya akan bantu. Sebagai manusia. Kata Umar, lemparkan surat saya ke Sungai Nil. Dan ya berdoa lah. Maka surat itu datang, lama aja kan di dalam zaman dulu kan main surat bukan email. Belum ada zaman dulu email. Jadi benar-benar surat dikirim berarti dari Mesir. Kemudian diterima. Nah, panjang kan, jauh itu. Nggak ujuk-ujuk sehari kayaknya. Kalau kecepatan kuda juga nggak bisa sehari. Udah diterima, kemudian dibaca, kemudian dilemparkan. Maka berhenti. Bagaimana Sungai Nil berhenti. Ketika imam yang adil itu banyak membuktikan doa-doanya tidak tertolak. Pemimpin yang adil itu ya. Tapi nggak tahu kalau Jokowi pemimpin yang adil atau enggak ya. Itu bisa simpulkan ya. Yang ketiga, orang yang terzolimi. Doa orang yang terzolimi itu tidak ditolak. Jadi kalau antum dizolimi orang lain, cepat-cepat tuh berdoa. Pengen apa misalkan, pengen kaya, pengen ganteng, pengen lulus, pengen apa ya. Jadi bagi yang sering dibully, gitu. Di sini ada yang sering dizolimi ada. Ini ada berapa nih? 26. Banyak, Ustaz. Tapi banyak yang gabung-gabung gitu ini mah. Ya, satu Iya. akun tuh 3 orang. Gitu. Bener nggak? Ya betul, Ustaz. Iya betul. Betul, Ustaz. Nah, Ustaz. Keren ini. Antara satu kelompok TA atau bukan ini nih. Ngaji pun bareng coba. Ngaji pun bareng ini kayaknya saking kompak itu kelompok TA meren. Kurang kuota, Ustaz. Oh, kurang kuota. Aduh, tolong diceritain. Jadi malu. Tapi nggak apa-apa sih. Udah biasa kalau mahasiswa ya. Mandi sabunnya nggak ada, biasa. Mandi nggak pakai sabun. Sikat gigi, aduh itu pasta gigi kasih air, udah habis kasih air. Sampo juga begitu kalau mahasiswa. Sampo habis tambah air biar banyak ya Allah. Jadi kalau ke kosan mahasiswa saya, tapi nggak apa-apa. Jangan sedih karena itu, karena kalau setelah antum lulus, tadi sih disampaikan dalam hadis di awal saya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi.
Barang siapa pengen sukses dunia, harus pakai ilmu. Jadi pengen ini, pengen itu, ada ilmunya. Sementara antum bagian dari para penuntut ilmu, ya insya Allah. Setelah ilmunya ada, mudah, mudah. Seperti yang saya rasakan. Mencari kesuksesan, atau singkatnya nafkah lah ya. Menjemput nafkah yang sifatnya uang, rezeki. Dulu pada saat saya tidak banyak ilmu, ya lumayan susah. Harus nyari uang 50.000 aja loh. Sehari itu lumayan susah. Tapi ketika di posisi sekarang, insya Allah ada cukup banyak ilmu, mudah ternyata. Hanya mencari uang saja. Nah makanya kembali lagi di sini doa orang yang zolimi ini digambar ada si Kang Komar, dia kan sering dizolimi sama temennya misalnya. Itu doa orang seperti itu, meskipun itu karakter ya, karakter di film ya tetap saja di karakternya kan sering. Allah akan mengangkat doanya hingga di atas awan dan dia akan dibukakan baginya pintu-pintu langit dan Allah pun berfirman, demi kemuliaanku sungguh aku akan menolongmu kapan saja. Luar biasa. Dan itu sudah dijanjikan juga sama Allah dalam ayat yang lain. Kalau tidak salah artinya begini. Dan jika Allah sudah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Wa yang surkumullahu fala ghalibalakum kata Allah. Kalau Allah sudah menolong kamu, fala ghalibalakum, tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Ini kan suatu janji yang pasti ya dari Allah. Makanya ketika kita dekat dengan Allah, contohnya tadi sedang berpuasa, berdoa, kita ini pemimpin yang adil misalkan. Kalau nanti kita ditakdirkan jadi pemimpin yang memimpin orang ya harus adil agar doanya itu kabulkan. Apalagi mendoakan umat atau mendoakan yang kita pimpin. Misalkan kita seorang misalkan ya pemimpin perusahaan, terus kita adil, terus kita mendoakan semoga karyawannya pada sehat. Nah itu tidak akan tertolak. Yang ketiga doa yang terzolimi tadi. Next ya kita lanjut. Meskipun doa itu sifatnya permohonan dan akan dikabulkan, tetapi tetap saja sebagai manusia, ibadah doa sebagai suatu ibadah itu tidak boleh meninggalkan hukum sebab akibat. Tidak boleh. Misal ya, contoh yang sederhana. Mahasiswa biasanya kan PPMP ini pengen lulus. Terus berdoa, ya Allah saya pengen lulus sidang TA gitu. Pengen lulus tugas akhir lah. Secara umum pengen lulus dari daerah. Tapi dia tidak mengerjakan TA, ya bagaimana mungkin mau lulus kan begitu. Dia pengen lulus, tetapi tidak sidang. Gimana ceritanya? Jadi, sebab akibat yang menyebabkan kelulusan seperti mengerjakan tugas akhir, sidang tugas akhir, itu harus ditempuh. Meskipun kita yakin seluruh doa tadi dikabulkan oleh Allah. Misalkan kita yang sedang berpuasa nih, atau kita tadi terzolimi, terus kita berdoa. Yakin ini doa bakal dikabulkan. Tetapi, tetap saja ada hukum kausalitas sebab akibat sebuah doa itu terkabul. Misalkan contoh doa tadi, pengen lulus sarjana, tapi dia tidak mengerjakan skripsi, ya bagaimana mau lulus? Itu kan biasanya, ini kan banyak mahasiswa PPMP sepertinya ya. Soalnya saya tidak banyak kenal. Kalau yang biasa kenal berarti anak PSL saya. Kalau anak PPMP tidak banyak kenal. Nah, biasanya kan sekarang semester berapa sih antum? 3 kali ya? Sedang nyusun TA bukan? Atau udah lulus? Enggak kan ya? Sekarang bulan Februari harusnya semester 3. Benar nggak? Yang PPMP ada, halo. Iya kan? Semester 2 Pak Ustadz kalau yang gelombang 3 mah. Oh semester 2. Oh iya kalau gelombang 3 ya. Iya. Yang jawab tadi siapa? Saipudin. Oh Saifuddin. Iya. Iya. Saifuddin tuh gelombang 3 ya. Gelombang 3. Saya pikir karyawan Dobha ada namanya Saifuddin.
bukan Ustaz. Tadi pas lihat, oh keren ini. Ada karyawan kata saya kok masuk sini. Tahu dari mana linknya? Nah, Berarti semester 2, tapi udah TA ya biasanya ya? udah ini mulai nyusun. Oh iya. Iya. Begitupun yang gelombang pagi berarti semester 3. Nah itu bagaimana mungkin mau lulus kalau TA-nya itu tidak dikerjakan atau tidak sidang lah. Nah itu tetap harus mengerjakan hukum kausalitas tadi. Nah, dalam setiap doa Allah pasti mengabulkan setiap doa orang yang berdoa. Nah, bahkan doa orang yang terdesak sekalipun ya kebutuhan dia berdoa, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 186. Jadi setiap doa itu dikabulkan hakikatnya itu. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Faida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Jadi dikabulkan. Ya. Misalkan digambar itu pemain bola, misalkan pengen menang, misalkan atau pengen apalah. Ya silahkan aja kalau dia sepak bola muslim ya kelihatan akan seperti itu. Digambar juga itu apa kucing lucu lagi berdoa ceritanya. Masa manusia tidak berdoa? Malu sama kucing. Kucing aja berdoa gitu. Mungkin minta apa gitu, minta hujan atau minta ikan atau ilustrasi. Memang fotonya pas. Hanya saya ambil itu. Oke. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang Muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang di dalamnya tidak ada dosa. Nah, tadi ya, makanya selamat tidak ada dosa dan memutuskan silaturahmi kecuali Allah akan memberinya salah satu dari 3 perkara. Jadi doa itu sehakikatnya dikabulkan oleh Allah meskipun dalam 3 kondisi itu terkabulnya itu. Yang pertama, bisa jadi Allah akan mempercepat terkabulkannya doa itu saat di dunia. Yang pertama. Jadi kalau kita berdoa, doa itu akan cepat terkabul di dunia. Misalkan kita berdoa nih dalam hari ini nih, pagi ini misalnya. Nggak apa-apa, meskipun sesederhana itu juga silahkan berdoa. Misalkan ya Allah saya pengen makan sama apa misalkan. Sama daging ayam nih udah sebulan belum makan misalkan kata mahasiswa. Ya bisa jadi hari ini Allah mempercepat doanya teman-teman tiba-tiba ada orang yang ngasih atau ada mahasiswa yang ngasih atau ada teman yang ngasih makan sama daging ayam. Itu kan bisa itu sangat mungkin doa seperti itu dipercepat oleh Allah terkabulnya. Karena ya mungkin doanya simpel atau ya memang Allah mempercepat doanya. Yang kedua, kondisi kedua yaitu Allah akan menyimpannya terkabulnya doa tadi di akhirat, tidak di dunia. Misal dia berdoa, ya Allah saya pengen masuk surga, ya kan nggak bisa sekarang. Nggak bisa sekarang. Ya Allah saya pengen sukses misalkan. Saya pengen bahagia. Udah doanya gitu misalkan. Terus misalkan di doa di dunia itu tidak bahagia ceritanya. Nah, bisa jadi di akhirat yang bahagianya. Suksesnya itu di akhirat itu saat masuk surga atau yang lain itu ya Allah jauhkanlah hamba dari siksa neraka misalkan. Ya kan nggak bisa terkabul sekarang. Makanya kondisi kedua juga sangat mungkin. Yang ketiga, bisa jadi Allah akan memalingkan keburukan darinya sesuai dengan kadar doanya. Ya bisa jadi doa tadi versi manusia seolah-olah tidak dikabulkan. Padahal Allah kabulkan dalam bentuk lain yang lebih baik. Gitu. Karena tentu Allah lebih tahu. Seperti dalam ayatnya Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, kata Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi pula menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah.
Allah yang lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi ketika kita misalkan berdoa A, ketika kita berdoa dengan keinginan A, kemudian Allah tidak kabulkan A, malah kabulkannya B. Nah, bisa jadi Allah itu lebih tahu. Misalkan saya dulu pengen jadi sarjana, Allah kabulkan jadi S2, kan lebih tinggi lagi. Makanya jangan sampai kita tidak percaya bahwa doa itu dikabulkan. Para sahabat bertanya, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Kata para sahabat. Terus kata Rasulullah SAW, tentu Allah juga akan lebih banyak lagi mengabulkannya. Jadi harus banyak berdoa gitu. Karena dikabulkannya juga bakal banyak, kata Allah. Apapun, apalagi sebagai pemuda-pemudi yang masih mencari jati diri, yang masih belum, biasanya banyak keinginan lah. Yang saya rasakan dulu juga begitu. Kalau masih. Oke, itu yang doa ya. Udah selesai, saya pikir karena waktunya juga tidak panjang. Nanti hari ini ada acara event Rajab ya. Kita percepat untuk bagian kedua, yaitu berzikir. Berzikir tadi di awal sudah disampaikan sebagai solusi dari banyaknya kegelisahan, kegalauan. Kalau yang pertama tadi berdoa. Oke, berzikir. Berzikir hukumnya sunnah sama dengan berdoa. Jadi tidak wajib, tetapi sunnah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikirnya yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Jadi diperintahkan. Berzikir itu diperintahkan oleh Allah, tetapi perintahnya tidak jajam. Makanya sunnah. Nah, kalau seperti sholat kan wajib perintahnya. Ini juga perintah, sunnah juga kan perintah. Tetapi kalau tidak dikerjakan ya tidak berdosa. Surat Al-Ahzab ayat 41-42 itu perintah untuk berzikir. Imam Al-Qarafi berkata dalam kitab Al-Dakhirah, ia berkata dalam hadis ini, dalam hadis Hasan ini, zikir ada dua macam, yaitu zikir lisan. Zikir ini sangat baik jika dilakukan, jadi berzikir dengan lisan. Tapi yang kedua ada juga zikir yang lebih baik, yaitu berzikir atau mengingat Allah dengan cara melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, atau takwa. Aspek-aspek perbuatan kita itu bisa dikatakan berzikir, tapi malah lebih baik daripada zikir lisani atau ucapan, yaitu dalam bentuk perbuatan. Perbuatan yang menunjukkan sikap ketakwaan, itu juga berzikir karena kan ingat kepada Allah. Misalkan kita jujur, tidak berbohong, tidak korupsi, misalkan tidak nyontek, gitu, kalau ujian itu kan perbuatan yang kita lakukan semata-mata ingat karena Allah kan. Nah itu namanya berzikir yang lebih hebat lagi dari sekedar zikir lisan. Jadi nah dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, berarti ya, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jadi ketika kita mengingat Allah, insya Allah Allah itu bersama kita gitu. Hanya jangan sedih, hanya karena sesungguhnya Allah bersama kita. Ada itu. La tahzan innallaha ma'ana, kata Rasul kepada Abu Bakar pada saat di Gua Thur ya. Pada saat diikutin sama orang-orang kafir Quraisy, kemudian sudah head to head di depan gua, tetapi Allah menjaga, menghalang dengan sarang laba-laba ya, sama sarang burung, sehingga tidak terjadilah tertangkap itu. Abu Bakar padahal udah sedih, udah galau, ya Allah ini gimana ini, wahai Nabi ini gimana, itu mereka di luar gitu. Kalau kita ketangkap habis riwayat kita. Nah, Nabi menenangkan dengan mengatakan la tahzan,
Innallaha ma'ana. Sabar, jangan sedih Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ketika kita berzikir itu tentu kan mengingat Allah. Apabila dia mengingatku dalam keadaan dalam dirinya, maka aku juga akan mengingatnya dalam diriku. Aku juga apabila dia mengingatku dalam suatu kaum, niscaya aku akan mengingatnya dalam suatu kaum yang lebih baik dari mereka. Apabila dia mendekatiku dalam jarak sejengkal, aku akan mendekatinya dengan jarak sehasta. Apabila dia mendekatiku sehasta, maka aku akan mendekatinya dalam jarak sedepak. Apabila ia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku akan datang kepadanya dalam keadaan berlari. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah, jawaban Allah atas zikir-zikir kita itu luar biasa. Kita mengingat Allah dengan saat berjalan atau mendekati Allah, mendatangi Allah dengan cara misalkan berjalan, ternyata Allah akan mendekati kita dengan keadaan berlari, artinya lebih cepat dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita harapkan. Misalkan kita berdoa A, Allah siap itu mengabulkan A, B, C, D juga. Makanya jangan sampai jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah, bagaimana mungkin Allah itu menolong? Ya, tapi kalau dekat dengan Allah tadi, wa yang surkumullahu fala ghaliba lakum. Tidak ada yang dapat mengalahkanmu, kata Allah. Makanya sebagai mahasiswa, ayat yang tadi itu harus benar-benar ditempel dalam sanubari ya, dalam dinding, mental, dalam hal apapun. Selama antum bersama Allah, maka Allah akan selalu menolong terus. Dan luar biasa, Allah mengatakan bukan hanya menolong biasa aja, tetapi fala ghaliba lakum, kata Allah. Tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tapi ayat tadi dilanjutkan wa yahdulkum pamandalladzi yansurukum min ba'dih. Dan kalau Allah membiarkan tidak menolong kamu jauh dari Allah, siapa, kata Allah, yang akan menolong setelah itu? Fal yatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah orang mukmin itu bertawakal. Ini MC sampai jam berapa teh acaranya? Masih ada waktu? Biasanya sampai jam 7, Ustaz. Oh, kirain lihat ini. Nanti makanya saya tanya dulu, takutnya kelewatan, kasihan. Takut kebablasan. Yang ketiga, terakhir sih. Nah, yang ketiga kan tadi solusinya cuma 3. Masalahnya 3, solusinya 3. Sebenarnya banyak masalahnya. Kalau mahasiswa itu lebih banyak lagi. Cuman yang 3 ini, itu kayaknya di daftar masalah teratas ya, kalangan mahasiswa biasanya. Makanya dibahas di sini. Yang ketiga, beristighfar sebagai solusi dari banyak salah. Mahasiswa kan umum lah banyak salah, namanya juga belajar. Tapi Allah udah ngasih solusi. Istighfar. Jadi yang pertama berdoa sebagai solusi untuk banyak keinginan. Yang kedua berzikir, solusi untuk kegelisahan atau galau. Yang ketiga istighfar. Kita karakter eta ya Kang Komar ya, permen pensiun. Hukumnya sunnah, beristighfar hukumnya juga sunnah, sama dengan 2 solusi sebelumnya. Doa sunnah, berzikir sunnah, beristighfar juga sunnah. Dalam surat An-Nisa ayat 110 Allah berfirman, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapat Allah itu Maha Pengampun. Allah bakal mengampuni. Jadi barang siapa, kata Allah, membuat sebuah kesalahan, kejahatan yang sifatnya mengenai dia sendiri, karena sesungguhnya kan namanya setiap kesalahan itu tentu bagi diri sendiri itu adalah sebuah aniaya, sebuah kesalahan, sebuah kejelekan. Tetapi saat ia meminta ampun, kata Allah, maka Allah akan mengampuni. Nah, istighfar yang sederhana dengan mengucapkan
astagfirullahaladzim. Itu kalimat istighfar yang cukup simpel. Astagfirullah. Dalam sebuah hadis qudsi ya, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama berdoa dan berharap kepadaku, maka aku pasti akan memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosamu. Dan aku tidak akan peduli, kata Allah, tidak akan memperdulikan dosa itu kecil apa besar. Jadi selama kita berdoa meminta ampun kepada Allah, maka kata Allah akan diampuni. Tidak memperdulikan besar kecilnya dosa. Wahai anak Adam, andai kata dosa-dosamu sampai ke langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, maka pasti aku akan memberikan ampunan kepadamu. Luar biasa. Betapa luasnya ampunan Allah. Meskipun dosa kita tadi di dalam hadis ini sepenuh langit, maka Allah akan memberikan ampunan sepenuh itu juga. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, tadi sepenuh langit, sekarang sepenuh bumi. Banyak itu. Sepenuh langit itu banyak, sepenuh bumi juga banyak. Volume yang luar biasa. Kalau dosanya cuma 1 liter, 2 liter gitu. Atau 1 giga, 2 giga ya sedikit. Ini sepenuh langit, sepenuh bumi. Tetapi ada syaratnya. Tidak menyekutukanku, tidak musyrik. Maka aku pasti akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Jadi ketika dosa kita bahkan sepenuh langit dan sepenuh bumi, Allah itu Maha Pengampun. Asal tidak musyrik, asal tidak syirik, asal tidak menyekutukan Allah, maka diampuni. Oke ya, kita percepat karena waktunya sudah mau dekat. Iblis berkata, demi kemuliaanmu, aku tidak akan berhenti menyesatkan hamba-hambamu selama ruh masih menempel di badan mereka. Dalam sebuah hadis seperti itu. Jadi kata iblis, ada ilustrasinya di sebelah kiri itu gambarnya. Ilustrasi saja. Karakter saja mungkin digambarkan seperti itu. Bahwa kata iblis itu, aku tidak akan berhenti menyesatkan manusia selama mereka masih hidup. Selama ruh itu masih menempel di badan mereka. Tapi Allah juga berfirman, demi kemuliaanku, keagunganku, aku tidak akan berhenti memberikan ampunan. Jadi iblis terus tidak henti-hentinya menyesatkan manusia, tapi Allah juga tidak henti-hentinya memberikan ampunan selama mereka meminta ampun. Selama mereka memohon ampunan kepada Allah. Jadi luar biasa. Manusia itu ditolong Allah luar biasa. Meskipun digoda, dirayu, disesatkan oleh iblis, tapi Allah juga Maha penolong, pengampun. Luar biasa, tergantung dari kitanya. Mau beristighfar, mau meminta ampun atau tidak. Tadi sudah dikatakannya. Beristighfar yang sederhana dengan mengucapkan astagfirullah. Sampai ada yang rajanya istighfar, ada kan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Ya, itu raja istighfar, sayyidul istighfar. Kata Nabi dalam sebuah hadis, barang siapa membaca ini, sayyidul istighfar ini di pagi hari dalam keadaan beriman dan memang benar-benar membacanya penuh keyakinan. Kemudian dia meninggal di sore hari, maka kata Nabi, dia akan masuk surga. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di malam hari, kemudian di pagi harinya meninggal, maka dia akan masuk surga. Tentu kalau mahasiswa Rahma hafal lah ya, udah diajarin biasanya sama Rahma. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana, nah itu ya yang ayat yang istighfar yang itu. Oke, seterusnya kayaknya udah beres, belum, dikit lagi. Nah, udah ya, bener ya. Oke, ini sudah ada di penghujung slide. Jadi ini kesimpulannya berarti jika keinginanmu banyak, banyaklah berdoa karena doa dikabulkan. Tadi ada syarat dan ketentuan, tapi
ada S dan K ya biasa. Ketika makanan kita haram dan minuman haram, bagaimana mungkin dikabulkan, kata Nabi dalam hadis kan tadi udah. Dan banyak lagi tadi syarat dan ketentuannya. Yang kedua, jika galaumu terlalu banyak, kegelisahanmu ya, nggak laku-laku, skripsi belum beres, TA belum beres, kerjaan numpuk, ini itu, sedih lah, namanya manusia umum. Maka banyaklah berzikir. Yang ketiga, jika salahmu terlalu banyak, bahkan sepenuh langit, sepenuh bumi, beristighfarlah, karena Allah Maha Pengampun. Ini adalah solusi yang ditawarkan Islam sebagai sebuah ideologi atau mabda. Hanya luar biasa. Islam itu benar-benar memuaskan, menenteramkan, maha adil, dan solutif, memberikan solusi terhadap berbagai problem manusia. Itu saja sepertinya untuk sesi karisma pagi ini. Saya kembalikan ke MC, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, paparan materi yang disampaikan oleh Ustaz ini Muharram Antom sangat luar biasa buat kita menjadi semangat lagi. Ketika banyak keinginan, maka kita bisa berdoa. Ketika banyak kegalauan, kita bisa berzikir. Dan kita banyak kesalahan, istighfar. Jadi Islam itu Masya Allah ya. Ketika diberikan masalah, di Islam itu sudah diberikan solusinya. Ini dalam bentuk berdoa, berzikir, dan istighfar. Masya Allah. Oke, semoga materinya bermanfaat dalam kehidupan aktivitas kita depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung menuju acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Dibuka, silakan pada peserta yang ingin. Sesi makan-makan nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Wah, suaranya kenal nih. Teman apa ya, Pak? Para peserta karisma dipersilakan untuk bertanya langsung, ataupun jika malu bisa lewat chat. Mangga. Silahkan. Ada yang malu bertanya juga ya? Boleh Ada yang bertanya? malu bertanya, nggak usah nanya berarti kalau malu mah. Jangan dikasih solusi. Saya izin Jangan bertanya. dikasih solusi chat. Boleh bertanya, Ustaz? Oh, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ustaz, nama saya Abdul Hadi. PMP asa kenal. 2015. Iya, Ustaz. Asa kenal ya? Iya, Ustaz. Avatar ya? Iya. Avatar ayo silahkan. Sehat, Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Afan, Ustaz, mau tanya. Kan kita berdoa nih, padahal dalam kondisinya kita lagi puasa, itu kan tadi mustajab. Ya. Kemudian kita dizolimi, itu kan mustajab juga. Double. Terus? Tapi rasa-rasanya kita dari dulu meminta imam yang adil, imam yang dari zaman-zaman kapan gitu kan, dan bahkan di orang-orang kapan itu berdoa itu. Tapi sampai sekarang malah merasa semakin dizolimi gitu. Kita itu bagaimana, Ustaz? Iya. Ini MC langsung jawab apa dikumpulkan dulu? Langsung Tukang aja. MC. Oh, langsung. Oke. Baik, ini pandangan saya ya. Yang pertama sebenarnya tadi udah dibahas juga di slide yang mana tuh tadi. Bahwasanya ketika doa itu dipanjatkan kepada Allah, itu yang pertama pasti dikabulkan. Yang pertama itu dulu. Sebagai seorang manusia harus dipahami seluruh doa itu dikabulkan. Tetapi ada syarat dan ketentuan tadi, harus beriman, harus takwa, harus memenuhi seruan Allah, harus makan dan minumnya yang halal, jangan yang haram. Dan banyak lagi tadi ya, di slide-slide udah. Terus ditambah lagi syarat dan ketentuan, doa itu tercapainya doa, terkabulnya doa itu bisa dalam 3 kondisi tadi. Yang pertama cepat terkabul. Yang kedua, tidak di dunia, terkabulkannya di akhirat, atau terkabulkannya tak nanti gitu, tidak cepat gitu ya, bahasa singkatnya gitu. Atau yang ketiga tadi, kondisi di mana Allah memberikan
jawaban lain atas doa kita. Jawabannya A, Allah kasih B gitu. Dan itu tentu lebih baik kata Allah. Nah, melihat hadis yang tadi, itu kan hadis dari Nabi Muhammad SAW, berarti kondisi yang berdoa yang tadi kan tidak hanya oleh kita saja ya, oleh banyak muslim di seluruh dunia, bahkan dari dulu juga banyak yang berdoa. Tetapi kondisi seperti ini, nah balik lagi, berarti jawaban yang nomor 3, posisi di mana Allah lebih tahu kondisi yang terbaiknya seperti apa buat manusia akhir zaman seperti sekarang ini. Atau jangan-jangan syarat dan ketentuannya belum tercapai. Misalkan manusia akhir zaman sekarang banyak meminum minuman yang haram, banyak makanan yang haram, atau ya itu kan membuat jadi terhalang doa itu. Mungkin kitanya baik-baik saja, tetapi ketika Allahnya, singkatnya, ketika Allah tidak ridho, bagaimana mungkin doa itu akan terkabul? Karena itu kan doa seluruh manusia mungkin, bukan antum saja. Jadi doa yang tadi itu yang dipanjatkan itu adalah doa atau keinginan banyak orang kan. Sebut saja umat manusia. Sehingga Allah juga mungkin akan melihat ketakwaan, syarat dan ketentuan yang berlaku untuk manusia. Ketika manusianya banyak yang zolim, ketika pemimpinnya banyak yang zolim, ketika umat manusianya banyak melakukan hal-hal yang jauh dari seruan Allah, maka kan syarat dan ketentuan tadi berlaku. Karena doa yang tadi antum sebutkan, itu kan doa umum, artinya doa yang akan berimplikasi terhadap seluruh umat manusia di dunia. Nah, sehingga bukan doa yang kecil, bukan doa yang tadi misalkan pengen lulus TA, kan itu untuk pribadi mungkin. Pengen menikah misalkan bulan depan misalkan. Nah, itu kan doa yang kecil dalam arti buat aspek pribadi. Tapi kalau tadi doa meminta yang tadi yang antum sampaikan di pertanyaan itu kan doa banyak orang gitu. Doa banyak orang, doa manusia kebanyakan. Doa banyak manusia sehingga manusia yang banyaknya itu harus memenuhi syarat dan ketentuan yang Allah sudah sampaikan tadi. Ketika syarat dan ketentuannya tidak tercapai atau tidak terindahkan, ya bagaimana mungkin. Nah, yang kedua yang bisa disampaikan bahwasanya Allah pasti lebih tahu ya yang terbaik untuk kita seperti apa. Jangan sampai kita malah jadi bertanya, wah ini kok nggak dikabul-kabulkan ya? Enggak, seluruh doa dikabulkan. Dan itu masuk ke bab akidah, harus yakin seluruh doa itu dikabulkan. Mungkin tidak hari ini, mungkin besok, mungkin tidak di dunia, di akhirat. Mungkin kitanya keburu meninggal, doa itu dikabulkannya. Nah, karena doa yang dipanjatkan tadi, doa yang sifatnya jamaah itu, umat manusia akan berimplikasi pada seluruh umat. Kecuali doanya itu yang sifatnya pribadi ya juga. Tetapi alhamdulillah ya, kalau doa yang kecil-kecil, mungkin dari zaman kita kecil ya, kan Allah kabulkan terus. Kurang apa? Kurang baik apa Allah sama kita? Terus yang akhir yang tadi itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita membenci padahal itu yang terbaik dari Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita berdoa sesuatu yang kita suka padahal itu kata Allah tidak baik buatmu. Yang baik yang ini. Atau yang baik kondisi ini yang membuat kalian maju, yang membuat kalian baik seperti ini. Makanya di akhir ayatnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang sudah tahu kapan-kapannya, jadi sebagai manusia tugas kita ya berdoa aja. Yakinlah doa itu akan terkabul. Gitu ya. Mang Eng, Avatar ya. Ustaz, syukuran. Ya. Ya, oke. Terima kasih Ustaz ini telah menjawab pertanyaannya. Ini karena waktu sudah pukul 6.54. Boleh bertanya satu kali lagi. Siapa yang ingin bertanya? Pertanyaan terakhir. Boleh. Ahwat mungkin ada, takutnya Bu Ibu kalau kan ada ahwatnya ya. Iya, ada. Saya lihat tadi ada.
Mungkin dari Ahwat kalau ada. Mungkin dari Ahwat ada yang ingin Kalau ditanyakan? nggak ada, kalau dari Ikhwan nggak ada, Ahwat nggak ada, ya manusia setengah Ikhwan setengah Ahwat, ada nggak? Ayo gitu bertanya. Bisa ayah. Ikhwan nggak ada yang nanya, Ahwat nggak ada yang nanya, ya udah setengah Ikhwan setengah Ahwat ya ada kali yang begitu. Dasar tapi nggak gabung. Sok ayah kan karakter nanti gitu. Ikhwan dan Ahwatnya teh dia setengah-setengah. Ada nggak? Sok ayah lah di kelas mah. Oke. Ada nggak? Atau yang Ikhwan nggak? Mangga kalau ada yang Ikhwan, kalau Ahwatnya. Ya. Iya ya. Siapa tuh? Ayo, siapa tadi yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ustaz, nama saya Emat. Emat. Wah, asa kenal ya. Tanya Ustaz, tadi Iya. kan disinggung tentang doa yang mustajab ya. Di antaranya yaitu memperbanyak doa ketika sujud. Pertanyaannya, apakah kita boleh memperbanyak doa di terakhir sujud sholat wajib atau hanya dalam sholat sunnah atau di luar sholat wajib atau gimana Ustaz? Sekian gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dalam hadisnya langsung saja ya. Dalam hadisnya pada saat posisi sujud ya sujud sholat apa saja. Sujud sholat wajib, sujud sholat sunat, terutama sujud terakhir karena maksudnya terutama sujud terakhir karena itu sujud terakhir dalam sholat kita. Jadi harus bukan harus apa perbanyak doa kata Nabi. Bukan berarti di sujud yang pertama tidak boleh berdoa. Tetapi di sujud yang terakhir tuh jangan-jangan itu sujud terakhir kita dalam hidup, jangan-jangan setelah itu kita mati gitu. Makanya disebut kalimat sujud terakhir dalam rakaat ataupun istilahnya itu seperti itu. Jadi kondisi dalam sholat apa saja. Sholat sunat, sholat wajib, sujud yang karena hakikatnya sholat adalah doa. Arti definisi sholat menurut bahasa kan doa. Sholat itu adalah berdoa secara bahasa. Secara istilah syara, sholat itu adalah ibadah yang dikerjakan dari mulai takbiratul ihram sampai salam gitu kan dengan memenuhi syarat dan ketentuan. Namanya ibadah sholat kan begitu. Suatu ibadah aktivitas dimulai dari takbiratul ihram terus sampai salam. Sementara secara bahasa sholat berarti doa. Jadi pada saat sholat itu berbanyak doa ya memang intinya sholat itu doa. Misalkan pada saat duduk di antara dua sujud. Apa tuh? Robbik firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Itu ada 8 doa yang kita panjatkan kepada Allah pada saat duduk di antara dua sujud. Jadi kalau kita resapi itu kan luar biasa. Ada 8 doa yang dipanjatkan. Kalau 8 yang dikabulkan, hidup kita kurang apa? Contoh, Robbik firli, ya Allah ampunilah aku dosa-dosa besar tak. Warhamni, ya Allah sayangilah aku. Wajburni, angkatlah, sempurnakanlah kekuranganku. Kurang ganteng, kurang kaya, kurang pinter, kurang apa ya biar Allah yang menyempurnakan kita yang tadinya biasa aja. Mungkin wasilahnya kuliah di Rahma, kemudian Allah sempurnakan keilmuan kita. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Tadinya orang biasa, saya pengen jadi apa? Kepala sekolah, pengen jadi manajer, pengen jadi direktur, pengen jadi pengusaha. Ya berdoa. Mudah-mudahan itu kan satu derajat versi manusia ya. Meskipun versi Allah tidak seperti itu. Yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Bukan direktur, bukan dosen, bukan mahasiswa. Itu strata di manusia. Tapi itu membantulah punya derajat di manusia itu. Apa namanya? Kalau digunakan dengan sebaik-baiknya bisa membantu.
warfa'ni, kemudian apa tadi, Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni, ya Allah beri rezekilah aku, wa'afini, sehatkanlah aku gitu ya. Tadi wahdini belum, berilah petunjuk kepadaku, wa'fu anni, maafkanlah kesalahanku. Bayangkan kalau 8 doa ini terkabul, kita kehidup kurang apa coba? Kurang ganteng, dipenuhi, kurang kaya, dikayakan sama Allah, galau dapat petunjuk sama Allah, dosa diampuni, fisik disehatkan, rezeki banyak. Makanya pada saat sholat perbanyak doa itu. Nah, di situ aja udah berdoa itu, apalagi pada saat sujud. Jadi karena intinya sholat itu secara bahasa adalah doa. Jadi di sholat apa saja, terutama di sujud terakhir. Kenapa disebut rada lama? Karena bisa jadi itu sujud terakhir kita selama hidup. Jangan-jangan setelah itu sholat terakhir kita kemudian mati. Makanya perbanyaklah doa kata Nabi. Cukup Kang Emat begitu atau kurang puas? Kalau kurang puas ya cukup nyari pemuas yang lain. Oke. Alhamdulillah, terima kasih sudah ini. Menjawab pertanyaan-pertanyaan para peserta karisma pada Ahad ini, karena waktu sudah pukul 7:01, mari kita tutup acara ini dengan istighfar bersama. Astagfirullahaladzim. Kafaratul majlis. Pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget.